Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Pasar tablet 8 inch nih mulai seru. Setelah kemarin tuh nggak banyak yang masuk, sekarang udah mulai satu-satu nih, ada beberapa produk tablet 8 inch. Gue udah cukup lama pakai Samsung Galaxy Tab A9 ini. Nah, sekarang gue lagi cobain Redmi Pad SE 8,7. Kira-kira antara kedua tablet 8 inch ini, mana yang lebih oke? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke? Lanjut, kita bahas antara kedua tablet 8 inch ini, kira-kira mana yang lebih oke? Oke, sebelumnya bahas sedikit nih mengenai tablet dengan ukuran 8 inch. Kalau dilihat-lihat, emang nggak terlalu banyak ya pilihan buat tablet 8 inch ini. Kalau untuk tablet 10 inch ke atas, menurut gue pilihannya udah cukup banyak. Tapi kalau untuk tablet 8 inch ini, pilihannya nggak sebanyak itu. Padahal sebenarnya gue udah pakai Galaxy Tab A9 ini udah lumayan lama. Menurut gue tablet 8 inch itu adalah ukuran yang paling pas. Bisa dibawa-bawa dengan nyaman, masuk ke tas kecil juga gampang dibawanya, kemudian beratnya juga enak, kemudian buat entertainment, buat baca komik, dan lain-lain. Menurut gue tablet 8 inch itu adalah ukuran yang paling ideal. Nah, antara dua tablet ini, kira-kira mana sih yang lebih cocok atau lebih nyaman untuk dipakai? Oke, pertama bahas dari segi desainnya dulu. Untuk desainnya sendiri, menurut gue masing-masing punya karakternya ya. Samsung Galaxy Tab A9 ini secara desain karakternya lebih mengkotak, lebih tegas gitu, dan warnanya hanya ada satu warna aja, black atau abu-abu tua ini. Sementara untuk Redmi Pad SE 8,7 dia punya desain itu lebih membulat, kemudian belakangnya kayak lebih bertekstur. Menurut gue ini lebih nyaman untuk dipegang, serta dia punya 3 pilihan warna. Warna hijau kayak yang gue pegang sekarang, sama ada warna biru muda dan warna grey atau abu-abu. Nah, secara desain emang karakternya beda ya, tapi bukan bukan lebih bagus yang mana atau lebih jelek yang mana. Ini udah masing-masing aja pilihan. Gue lebih suka sama desainnya Redmi Pad 8,7, tapi untuk desainnya Samsung Galaxy Tab A9 sebenarnya juga bukannya jelek, tapi lebih simple dan lebih main aman aja. Oke, untuk di bagian depan, layarnya ini masing-masing menggunakan layar dengan ukuran 8,7 inch. Jadi ukuran layarnya sama ya. Dan dia punya resolusi 1340 x 800 pixel. Jadi layarnya itu sama-sama belum Full HD, jadi masih HD+. Secara kualitas menurut gue udah cukup ya, tapi bukan yang oke banget. Mesti diingat bahwa kedua tablet ini harganya juga ada di 1 jutaan. Jadinya jangan ekspektasi bahwa layarnya akan bagus banget. Ini layarnya cukup aja untuk konsumsi media, untuk sosial media, dan lain-lain. Menurut gue udah oke lah ya. Nah, tapi ada satu kelebihan dari layarnya Redmi Pad 8,7 SE ini, karena dia udah menggunakan refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sementara untuk Samsung Galaxy Tab A9 atau Samsung Galaxy Tab A9 ini dia masih menggunakan layar dengan refresh rate 60 Hz. Jelas lebih nyaman Redmi Pad SE 8,7 inch karena layarnya udah support 90 Hz. Oke, sekarang kita ngomongin software ya. Untuk software sendiri, walaupun sama-sama menggunakan Android, tapi masing-masing menggunakan skin atau launcher yang berbeda sesuai dengan brandnya masing-masing. Untuk Samsung Galaxy Tab A9 ini menggunakan One UI versi 6.1, sementara untuk Redmi Pad SE 8,7 inch ini dia menggunakan HyperOS. Kira-kira gimana perbedaannya antara kedua software dari kedua tablet ini? Secara experience, gue udah pakai Samsung Galaxy Tab A9 ini udah lebih lama. Jadinya gue lebih familiar dibandingkan dengan Redmi Tab SE 8,7 yang pakai HyperOS. Dan emang belum terlalu lama keluarnya. Tapi setelah nyoba beberapa saat, kayaknya gue tetap prefer One UI yang ada di Galaxy Tab A9. Ada beberapa hal, yang paling penting adalah split screen multitasking, fitur yang kayaknya udah jadi standar di device Android apapun untuk sekarang. Ini nggak ada di Redmi Tab SE 8,7. Sementara gue bisa pakai split screen multitasking ini dengan lancar di Galaxy Tab A9. Apakah ada keterbatasan di RAM atau chipsetnya? Mungkin aja, tapi sampai sekarang gue nyoba cari tahu apakah bisa split screen multitasking di Redmi Pad SE 8,7 ini, gue belum nemu caranya. Or mungkin kalau ada yang nemu caranya, bisa tulis di kolom komentar ya.
Kemudian hal-hal simple lain kayak kustomisasi widget, entah kenapa gue nggak bisa resize widget secara bebas di Redmi Pad SE 8,7 inch ini. Kayak ada aja nih nyangkut atau bugnya, nggak bisa dibesarin, nggak bisa dikecilin, dan lain-lain. Aneh gitu, secara penggunaan widgetnya tuh kayak nggak bisa dikustomisasi dengan bebas. Dan yang terakhir adalah Kids Mode. Nggak ada Kids Mode di Redmi Pad SE 8,7 inch ini. Sementara Kids Mode udah ada di Samsung Galaxy Tab A9. Apa sih gunanya? Sebenarnya gunanya adalah ketika lo mau pinjemin tablet ke anak lo misalnya. Ini anak cuman bisa akses aplikasi yang ada di Kids Mode ini aja, nggak bisa buka-buka aplikasi di luar tersebut. Jadi cukup berguna ya. Kemudian untuk performanya sendiri, kedua tablet ini menggunakan chipset yang berbeda. Samsung Galaxy Tab A9 menggunakan chipset Helio G99, sementara untuk Redmi Pad SE 8,7 inch menggunakan chipset Helio G85. Di atas kertas, Helio G99 emang menang. Arsitektur chipset yang lebih baru, skor Antutu yang lebih tinggi, dan lain-lain. Tapi sepemakaian gue dengan kondisi Galaxy Tab A9 gue ini udah keinstall aplikasi yang lebih banyak dan penggunaannya udah lebih lama juga, menurut gue perbedaan performance-nya nggak terlalu signifikan. Kayak rasanya mirip-mirip aja antara kedua tablet ini. Dan emang gue nggak main game sih di kedua tablet ini. Jadi mostly emang cuman untuk konsumsi media atau entertainment aja. Juga mungkin gue nggak terlalu ngerasain perbedaan performa, mungkin juga karena RAM-nya sama-sama 4 GB kali ya. Paling yang gue rasain cukup signifikan perbedaannya itu ada di internal storage-nya. Samsung Galaxy Tab A9 ini menggunakan storage 64 GB, jadinya udah lebih cepat penuh ya rasanya. Sementara untuk Redmi Pad SE 8,7 inch ini punya storage 128 GB, jadinya terasa lebih lega. Dan walaupun sama-sama punya slot micro SD, tapi internal storage yang lebih besar itu pengaruh ya, karena install aplikasi dan lain-lain itu langsung ke internal storage dan lebih enak, nggak perlu backup data dan lain-lain karena storage kepenuhan. Ini udah kepenuhan nih di Samsung Galaxy Tab A9 gue, jadinya gue harus sering-sering pindahin data. Kemudian ada beberapa perbedaan lagi nih yang mesti diperhatiin. Contohnya kayak ukuran baterai. Ukuran baterainya sendiri untuk Samsung Galaxy A9 itu di 5100 mAh, sementara Redmi Pad SE 8,7 inch ini ukuran baterainya ada di 6650 mAh. Jadinya lebih gede ya untuk ukuran baterainya Redmi Pad SE 8,7 inch. Kemudian di Redmi Pad SE 8,7 inch ada infrared blaster kayak di device-device Xiaomi lain. Di Galaxy Tab A9 ini nggak ada. Dan satu hal lagi yang nggak tahu deh penting atau nggak, tapi di Samsung Galaxy Tab A9 belum ada flashnya, sementara untuk di Redmi Pad SE 8,7 inch ini udah ada flash di kameranya. Perbedaan yang cukup penting buat gue adalah Samsung Galaxy Tab A9 punya versi Wi-Fi dan versi LTE, sementara untuk Redmi Pad SE 8,7 inch hanya tersedia untuk versi yang Wi-Fi only, jadinya nggak bisa pakai koneksi seluler. Overall, gue lumayan suka nih dengan persaingan tablet 8 inch ini, walaupun masih belum terlalu banyak, tapi udah mulai seru, udah mulai satu persatu brand ngeluarin tablet 8 inch ini. Dan walaupun gue suka dengan desain dari Redmi Pad SE 8,7 inch ini, tapi secara performance dan secara software gue jauh lebih suka dan lebih kepake di Samsung Galaxy Tab A9. Gue pribadi lebih prefer ke Samsung Galaxy Tab A9, tapi bukan berarti Redmi Pad SE 8,7 inch ini kurang oke ya, karena harganya juga lebih murah. Untuk Redmi Pad SE 8,7 inch ini, Wi-Fi version dijual seharga Rp1.599.000, sementara untuk Samsung Galaxy Tab A9 yang versi Wi-Fi dijual seharga Rp1.899.000 untuk yang versi Wi-Fi, dan untuk yang versi LTE itu dijual seharga Rp2.299.000. Kira-kira pilih mana antara kedua tablet 8 inch 1 jutaan ini? Yuk tulis di kolom komentar. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau memang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out. Bye.